Halo semuanya, di video kali ini seperti biasa, Koko akan membahas 5 soal materi UTBK SBMPTN. Tapi di video ini Koko akan bahas 2 soal fisika dan 3 soal matematika. Soal-soal yang Koko akan bahas di video kali ini itu Koko dapat dari beberapa kalian yang sempat DM ke Instagram Koko dan menanyakan soal-soal berikut ini. Nah, soal matematikanya, khususnya nomor 3 dan nomor 4, menurut Koko soalnya lumayan hot. Jadi bagi kalian semua yang tertantang untuk mengerjakan soal-soal hot, kalian bisa coba kerjakan soal nomor 3 dan 4 yang Koko akan bahas di video kali ini. Nah, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Soal pertama dan kedua ini soal fisika. Seorang pemikul air memikul dua kaleng menggunakan sebatang kayu homogen. Jadi ada batang kayu homogen. Batang itu digunakan untuk memikul dua kaleng air. Kaleng pertama masanya 19 kilo terletak di depannya dan kaleng kedua bermasa 30 kilo terletak di belakangnya. Jika panjang kayu adalah 2 meter dan masanya 1 kilo, maka kaleng pertama harus diletakkan terhadap bahu sejauh apa? Tentu saja untuk kerjain soal ini kita perlu ilustrasi terlebih dahulu. Jadi anggap aja ini batang kayunya. Kemudian kita akan anggap di sini ada kaleng yang pertama. Kaleng pertama tentu saja akan memberikan gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi Koko nggak gambar kalengnya, Koko langsung gambar aja gaya beratnya. Gaya beratnya sudah pasti ke bawah. Karena masanya 19 kilo, maka gaya beratnya pasti 190 Newton. Inilah kaleng pertama. Kemudian kaleng kedua itu masanya 30 kilo, terletak di belakangnya. Belakangnya udah pasti ada di sini. Jadi kalau Koko gambar dia punya gaya berat, untuk kaleng kedua, gaya beratnya adalah 300 Newton karena masanya 30 kilo. Jadi 300 Newton di sini. Panjang batangnya adalah 2 meter. Jadi ini panjangnya 2 meter. Karena batangnya homogen, maka gaya beratnya pasti ada di tengah-tengah. Gaya berat dari batang. Batangnya punya massa 1 kilo. Karena masanya 1 kilo berarti gaya beratnya udah pasti 10 Newton dan berada di tengah-tengah. Itulah berat dari batang. Nah, kemudian ada orang yang memikul batang ini. Ketika ada orang yang memikul, maka akan ada satu titik tumpu antara batang dengan bahu si orang. Titik tumpu itu kalian boleh bayangkan sebagai pivot. Jadi kalian boleh benar-benar gambar orangnya di sini. Atau kalau mau lebih mudah kita gambar aja pivot. Pivot itulah yang menggambarkan bahu si orang tersebut. Nah, pivotnya di mana kok? Apakah di sini atau di sana? Jawabannya adalah kok nggak tahu pivotnya di mana. Pertanyaannya adalah itu. Jadi pertanyaannya, kaleng pertama harus diletakkan terhadap pivot sejauh apa? Jadi jarak antar kaleng pertama dan pivot itu kita akan misalkan sebagai X. Koko akan anggap aja pivotnya di sini. Nah, ini jaraknya X. Karena ini jaraknya X dan ini jaraknya 1 meter, tengah-tengah ya. Berarti ini jaraknya adalah 1 dikurang X. Kemudian dari 300 Newton ke pivot, jaraknya adalah 2 dikurang X. Nah, ini adalah diagram yang kita akan gunakan untuk menjawab soal ini. Nah, kondisi ini walaupun nggak dibilang di soal ini, udah pasti harusnya seimbang. Tipikal soal-soal torsi ya. Jadi tipikalnya pasti batang ini seimbang, walaupun dia nggak bilang di sini. Nah, supaya batang ini seimbang, maka sigma torsi di sumbu putar atau di pivotnya, kita kasih nama pivotnya A, itu harus sama dengan 0. Jadi sigma torsi di titik A harus sama dengan 0.
Nah, ada 3 gaya yang berperan untuk menghasilkan torsi terhadap titik A. Yang pertama adalah 190, arahnya clockwise atau searah jarum jam. Kemudian 10 dan 300 arahnya berlawanan dengan jarum jam. Nah, supaya torsinya 0 atau batangnya seimbang, maka torsi yang clockwise harus sama dengan torsi yang anti-clockwise. Yang clockwise tadi 190 kali jaraknya. Formula torsi itu adalah gaya dikali jarak. Koko tulis di sini sedikit. Ini formula yang kita gunakan. Kemudian torsi itu sendiri gaya dikali jarak. Nah, untuk yang clockwise atau searah jarum jam, gayanya 190, jaraknya ke pivot itu adalah X. Jadi 190 kali X akan sama dengan atau harus sama dengan 10 kali jaraknya, 10 kali 1 min X, ditambah 300 kali 2 min X, jaraknya ke pivotnya. 302 min X. 300 kali 2 min X. Nah, dengan menyelesaikan persamaan itu, kita akan dapat X-nya itu berapa? X itulah jarak massa atau kaleng pertama terhadap bahu si pemikul tersebut. Untuk selesaikan persamaan ini, Koko rasa nggak sulit ya. Koko langsung kaliin aja. 190X sama dengan 10 min 10X tambah 600 minus 300X. X-nya pindahin semua ke sebelah kiri. Kalian akan dapat 200 tambah 300 yaitu 500X. Itu 610. Dengan kata lain, X-nya 61 per 50 meter. Itulah si X-nya. 61 per 50 meter. Jadi jawaban yang tepat ada di pilihan yang D. Nomor pertama selesai. Kita lanjut ke nomor kedua. Masih tentang torsi. Seorang anak memiliki massa 50 kilo. Berjalan di atas papan yang massanya 50 kilo juga. Dari kiri ke kanan seperti pada gambar. Jadi anak ini jalan dari kiri ke kanan. Di sini dia nggak bilang batangnya homogen. Kalau dia nggak bilang, ya kita harusnya asumsikan dia homogen. Karena kalau nggak homogen, Koko nggak tahu nanti gaya berat batangnya terletak di mana. Dan itu jadinya nggak bisa dikerjain. Jadi kita akan anggap batangnya homogen. Pertanyaannya, sampai di mana anak tersebut harus berjalan? Jadi dia harus jalan sampai mana agar papan atau batang tepat akan menyimpang. Tepat akan menyimpang itu nanti dia akan bergerak secara berputar, udah pasti. Kalian bisa logikakan, bayangkan anak ini adalah kalian yang sedang berjalan di atas suatu papan dengan 2 buah tumpuan seperti ini. Selama kalian berada di antara titik A sampai B, kalian jalan di tengah sini, batangnya pasti mantep atau tidak bergerak. Jadi tidak akan dia menyimpang. Tapi begitu kalian sudah melewati titik B, kalian udah di sini posisinya, batang itu baru akan terangkat. Terangkatnya pun akan terangkat di sisi A. Di sisi B masih akan bertumpu, tapi dia sudah bergerak secara rotasi. Artinya ketika batang tepat akan menyimpang, gaya kontak atau gaya normal di titik A itu tidak ada lagi. Karena batangnya udah mulai naik. Artinya tidak ada kontak atau tidak menyentuh titik A lagi. Artinya nanti gaya normal pada titik A, kita kasih nama FA misalnya, ini nggak perlu diperhitungkan. Nah, batangnya nanti akan berputar di titik B atau terhadap pivot di titik B. Jadi Koko akan mengambil momen di titik B. Bayangkan anaknya di sini ya. Jadi Koko copy aja mungkin si anak ini.
nanti anaknya itu ada di sini. Nah, seberapa jauh dia bisa berjalan? Kita akan mulai dengan menggambar gaya yang bekerja pada batang atau papan tersebut. Yang pertama pasti ada gaya berat dari si batang. Batangnya masanya 50 kilo. Maka gaya beratnya pasti di tengah-tengah. Anggap itu posisinya center ya, tengah. Gaya beratnya 500 Newton. Kemudian si anak juga memberikan gaya berat yang nilainya 500 Newton juga, karena anaknya masanya 50 kilo. Ada dua gaya yang dihasilkan oleh pivotnya, yaitu gaya normal di titik A dan gaya normal di titik B. Nah, tapi gaya normal di titik A ini akan bernilai 0 ketika papan tepat akan menyimpang. Jadi FA ini akan bernilai 0. FB-nya tidak akan diperhitungkan dalam sigma momen, karena kita akan mengambil sigma momen di titik B harus sama dengan 0, karena dia tepat akan menyimpang. Jadi formula yang kita pakai sama seperti nomor 1. Hanya dua gaya yang bekerja pada objek kita. Yang pertama adalah 500 Newton. Jaraknya terhadap pivot kalian bisa cari. Jadi jarak ini kalian bisa cari ya. Carinya gimana? 500 Newton ini kan di tengah-tengah nih. Panjang total 5 meter. Berarti ini semua 2,5 meter. 2,5 kurang 1,5 berarti 1 meter. Jarak si anak terhadap B kita pengen cari. Jadi Koko akan kasih nama ini sebagai X. Dengan menggunakan cara yang sama seperti nomor 1, momen yang clockwise harus sama dengan momen yang anti-clockwise. Momen yang clockwise apa? Momen yang clockwise adalah 500 kali X. Ini yang menghasilkan perputaran searah jarum jam. 500 kali X harus sama dengan yang anti-clockwise, 500 juga tapi kali 1 meter. 500 kali 1. Dengan kata lain, X-nya adalah 1 meter. Jadi anak itu mentok-mentok bisa berjalan sejauh 1 meter dari ujung kanan. Jawabannya yang D. 1 meter. Oh, hati-hati ya. Bukan 1 meter dari ujung kanan, tapi setengah meter dari ujung kanan. Hati-hati, Koko hampir tidak teliti. Patokannya adalah ujung kanan. 1 meter itu dari pivot B. Kalau dari ujung kanan berarti setengah meter. Nah, lebih dari itu, kalau dia jalan sedikit aja, dia udah mulai akan menyimpang. Nah, ini soal yang kedua. Koko harap pembahasan dua soal fisika ini bisa dimengerti ya, karena momen gaya merupakan soal yang cukup penting, karena lumayan sering muncul di soal-soal UTBK. Kita lanjut ke soal ketiga, keempat, dan kelima, soal matematika. Nah, soal ketiga ini Koko kasih label soal HOTS, karena menurut Koko memang soalnya perlu pemahaman dan dasar teori yang rada banyak. Jadi kalau kalian mau coba terlebih dahulu, silakan dicoba. Kalian bisa pause video ini, coba kerjain, nanti dicocokin dengan pembahasan Koko. Dan Koko juga terbuka untuk cara-cara lain. Jadi kalau kalian punya cara lain yang lebih sederhana, Koko minta kalian bisa infokan ke Koko melalui comment section atau DM Instagram. Supaya yang belajar bukan hanya kalian, tapi Koko juga ikut belajar bareng kalian. Kita langsung aja lihat soal nomor 3. Sebuah segitiga ABC dengan AB 10 dan BC 7 dan sudut di A adalah theta. Kita punya segitiga, panjang AB 10, panjang BC 7. Sudutnya di titik A itu adalah theta.
Jika ada dua kemungkinan segitiga yang dapat digambar dengan luas segitiga terbesar sama dengan 3 kali luas segitiga terkecil, berapa nilai dari cos theta? Soal ini kita harus bisa ilustrasikan dalam sebuah gambar terlebih dahulu. Jadi kalian harus bisa mikirin gimana sih segitiga yang panjang AB-nya 10, panjang BC-nya 7, sudutnya theta, ada dua kemungkinan. Kalau Koko gambar satu kemungkinan mungkin seperti ini. Anggap aja ini AB, ini A, ini B, kemudian katakanlah ini C. Let's say ini C. Ini C, inilah segitiga yang pertama. ABC. Sudut A-nya adalah theta. Itu gambar kita. Panjang AB-nya 10, panjang BC-nya 7. Nah, dia bilang ada satu kemungkinan lagi. Selain ini ada satu kemungkinan lagi. Sudut di A-nya harus tetap theta, panjang dari B ke C-nya harus tetap 7. Satu kemungkinan lagi kemana? Nah, itu yang kalian harus bisa bayangkan. Satu kemungkinan lagi, Koko bisa bilang seperti ini. Di mana panjang ini dan panjang itu adalah sama. Inilah C yang kedua. Koko kasih nama C aksen. Jadi ketika ini 7, ada kemungkinan ke sana juga 7. Nah, ini segitiga yang kedua ini juga memenuhi info soal. Panjang AB-nya 10, panjang BC-nya 7, sudutnya juga theta. Jadi harus bisa mikirin ininya dulu. Kalau ininya nggak kepikiran, Koko jamin soal ini sampai jumpa. Pasti nggak akan bisa dikerjain. Nah, begitu kita bisa pikirkan gambar ini, kita tinggal masuk ke info soal. Dia bilang, luas segitiga yang besar dari gambar Koko adalah ABC, itu adalah 3 kali luas segitiga yang kecil. Yang kecil adalah ABC aksen. Sesuai gambar Koko ya. Kalau gambar kalian sedikit berbeda, mungkin nanti bisa sedikit berbeda. Tapi persamaannya akan tetap sama. Nah, gimana cara kita mencari luas segitiga ABC? Jadi sekarang fokus ke segitiga besar terlebih dahulu. Untuk mencari luas segitiga besar, kalian perlu sudut bantuan. Jadi Koko akan anggap ini sudutnya alfa, ini juga alfa. Karena kita punya segitiga kan sama kaki nih. BC dan BC aksen kakinya sama, berarti sudutnya sama. Dengan demikian, kalau Koko minta kalian mencari sudut itu, sudut ABC, lihat segitiga besar, udah pasti sudut ABC adalah 180 dikurang theta plus alfa. 180 kurang theta kurang alfa. Atau boleh ditulis seperti ini ya. Kalau Koko tulis 180 kurang theta plus alfa. Itulah sudut ABC. Sudut ini. Begitu kita tahu sudut ini sekian, kita bisa cari luasnya. Luas segitiga bisa dicari dengan cara setengah AB sin C. Kita nggak bisa pakai alas kali tinggi ya, karena kita bukan punya segitiga siku-siku. Jadi untuk mencari luas ABC, kita bisa pakai setengah A kali B kali sin C. Setengah kali 10 kali 7 kali sin 180 dikurang theta plus alfa. Itulah luas dari segitiga ABC. Ini akan sama dengan 3 kali luas segitiga ABC aksen. ABC aksen. Sekarang perhatikan segitiga kecil. Nah, untuk mencari segitiga kecil, kalau kalian lihat di sini, AB-nya 10, BC aksennya juga 7, maka kita perlu sudut ini. Nah, sudut ini itu berapa? Kita harus cari terlebih dahulu.
gunakan sudut-sudut atau sifat sudut dalam segitiga. Maka sudut kecil ini Koko bisa cari mungkin dengan cara seperti ini. Sudut ini ya, yang warna hijau ini. Kita bisa cari dengan cara ini. Ini adalah 180 dikurang alfa. Maka sudut yang warna hijau itu adalah 180 dikurang theta dikurang 180 kurang alfa. 180 kurang theta kurang 180 kurang alfa. Nah, ini kalau disederhanain 180-nya bisa dicoret. Maka kalian bisa dapat sudutnya adalah alfa min theta. Itulah sudut yang bagian ini. Dengan demikian segitiga yang kecil kita juga bisa cari. Setengah kali 10 kali 7 kali sin 100 alfa min theta. Jadi Koko geser sedikit. Sin alfa min theta. Nah, inilah persamaan kita. Dari persamaan ini kalian harus bisa mencari nilai dari cos theta-nya berapa. Caranya gimana kok? Mau nggak mau kita jalanin dulu. Kalau lihat bentuk yang ribet seperti ini mungkin kita bingung harus ngapain. Jadi jalanin dulu, nanti kita baru pikirkan. Jadi itu cara Koko mengerjakan soal HOTS. Apa yang kita udah tahu jalanin dulu aja, jangan mikir terlalu jauh. Nanti sambil jalan kita pikirkan lagi info apa yang nanti akan diperlukan. Koko akan jalanin dulu. Setengah 10/7, setengah 10/7 bisa dicoret. Jadi yang bisa dibuang kita buang dulu aja. Kemudian sin 180 kurang bla bla bla. Ini sama aja dengan sin bla bla bla. Ingat-ingat sifat sin ya. Sin 180 kurang A sama aja dengan sin A. Jadi sin 180 kurang theta plus alfa, Koko bisa bilang sama aja dengan sin theta plus alfa atau alfa plus theta. Ini akan sama dengan 3 kali sin alfa min theta. Nah, setelah sampai di bagian ini gimana? Ingat soal trigono, ingat identitas. Kita harus gunakan identitas untuk memecah bentuk sin ini. Sin alfa cos theta tambah cos alfa sin theta. 3 sin alfa cos theta kurang, ingat-ingat identitas sin ya, kalau tambah dia tambah, kalau kurang dia kurang. Hati-hati ada 3-nya di depan, jangan sampai kelupaan. Jadi dikurang 3 cos alfa sin theta. Bentuk itu yang Koko akan dapat. Kemudian Koko masih bisa sederhanakan lebih jauh. Cos alfa sin theta, cos alfa sin theta. Pindah ruasin. Kita akan dapat 4 cos alfa sin theta sama dengan sin alfa cos theta yang ada di sini pindahkan ke sebelah kanan. Kumpulin sama 3 sin alfa cos theta. Jadi 3 sin alfa cos theta dikurang sin alfa cos theta. Kalian akan dapat 2 sin alfa cos theta. Kemudian kalau Koko bagi dengan 2, 4 sama 2 boleh dicoret, sisa 2 di sini. Koko akan dapat 2 cos alfa sin theta sama dengan 2 sin alfa cos theta. Ini bentuk akhir yang Koko dapat. Dan Koko masih belum mendapatkan cos theta-nya berapa. Artinya kita perlu info lain. Info lain itu apa? Koko perlu tahu alfa ini bisa diganti pakai apa. Jadi bentuk alfa atau alfa di sini itu sebenarnya bisa diganti dengan apa sih? Karena kita pengen cari cos theta. Kita harus bisa mengeliminasi sudut alfanya. Nah, untuk mencari alfa, kalian bisa perhatikan segitiga ini lagi. Jawabannya pasti ada di sini. Kalian bisa lihat di segitiga yang besar ini, dengan menggunakan aturan sin, 7 dibagi sin theta,
akan sama dengan 10 dibagi sin alfa. Koko sudah dapat hubungan antara sudut alfa dan sudut theta melalui aturan sin. Jadi kalau Koko gunakan aturan sin, 7 per sin theta, ingat-ingat aturan sin ya, sisi dibagi sin sudut di depannya akan sama dengan sisi dibagi sin sudut di depannya. Jadi 7 per sin theta akan sama dengan 10 per sin alfa. Dengan demikian, sin alfa Koko boleh ganti menjadi bentuk sin theta. Sudut alfanya bisa hilang nanti. Kalau kita kali silang, Koko akan dapat sin alfa adalah 10 sin theta per 7. Itulah sin alfa. Nah, sin alfanya selesai nih. Kita berhasil ubah menjadi theta. Pertanyaannya, cos alfanya gimana? Kita juga nggak pengen ada cos alfa, Koko pengennya cos theta. Ingat-ingat identitas trigono, 1 itu adalah sama dengan sin kuadrat tambah cos kuadrat. Jadi ketika Koko tahu sin alfanya berapa, kita bisa cari sin kuadrat alfa. Begitu kita tahu sin kuadrat alfa, kita bisa dapat cos kuadrat alfa. Nah, karena identitas trigono yang ingin Koko gunakan adalah bentuk kuadrat, identitas yang ini ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1, maka nggak ada salahnya kalau bentuk ini kita kuadratin semua terlebih dahulu. Ini Koko ada nggak teliti ya, di sini nggak ada 2-nya, kan udah tercoret dia. Jadi Koko kuadratin dulu, 4 cos kuadrat alfa sin kuadrat theta sama dengan sin kuadrat alfa cos kuadrat theta. Cos kuadrat alfanya Koko boleh ubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa dikali sin kuadrat theta sama dengan sin kuadrat alfa cos kuadrat theta. Kita jalanin sedikit, sin kuadratnya kita ganti menjadi ini, bagian yang sin alfa ya. Koko akan dapat 4 1 min, langsung kuadratin ya, sin kuadrat alfa. Berarti 100 sin kuadrat theta dibagi 49. Sin kuadrat tetanya diamin aja. Sin kuadrat alfa lagi, kita ganti lagi dengan itu. 100 sin kuadrat theta per 49 dikali cos kuadrat theta. Hampir dapat. Sin kuadrat theta boleh dicoret karena ini bentuknya perkalian. Jadi ini kita boleh lenyapkan aja sin kuadratnya. Sederhanakan lagi, kita kali masuk. 4 minus 400 per 49 sin kuadrat theta itu adalah 100 per 49 cos kuadrat theta. Kalau nggak mau ribet, kaliin 49 semua. 49 kali 4, 36, 3, 12, 196 ya. 196 min 400 sin kuadrat theta 100 cos kuadrat theta. Satu lagi pengganggu yang kita harus hilangkan adalah sin kuadrat theta. Kita pengennya cos theta, nggak pengen sin theta. Gunakan identitas yang tadi, sin kuadrat adalah 1 min cos kuadrat. Kita akan dapat 401 min cos kuadrat theta sama dengan 100 cos kuadrat theta. Koko rasa sampai sini kalian bisa jalanin sendiri. Cos theta-nya pasti ketemu. 196 kurang 400 tambah 400 cos kuadrat theta sama dengan 100 cos kuadrat theta. Kalau kita pindah ruaskan, kita akan dapat 300 cos kuadrat theta sama dengan 400 kurang 196 204 ya. 204 bagi
300. 204 bagi 300, kalau kalian sederhanakan, kalian akan dapat 17/25. Jadi tinggal disederhanakan, kalian bakal ketemu cos theta itu adalah 17/25. Cos kuadrat ya. Ini Koko belum akarin, kita baru sederhanakan pecahannya. Dengan demikian, kalau cos kuadratnya 17/25, maka cos theta-nya udah pasti akar 17/5. Inilah jawaban akhir kita. Nah, jadi ini pembahasan untuk soal ketiga. Panjang ya dibandingkan soal-soal lainnya. Dan ini perlu pemahaman yang sedikit lebih mendalam. Koko harap bisa dimengerti. Kalau udah oke, kita akan lanjutin ke soal keempat. Ini salah satu soal lain yang Koko kasih label HOTS. Karena memang perlu sesuatu untuk mengerjakan soal ini. Silakan dicoba bagi kalian yang penasaran. Koko akan langsung bahas, diketahui P, Q, R, dan S adalah bilangan real yang memenuhi persamaan mengerikan ini. Kita punya suatu persamaan aneh di sana. Pertanyaannya, nilai dari 1/P tambah 1/Q tambah 1/R ditambah 1/S adalah berapa? Kita nggak punya info apapun, kita hanya punya info persamaan aneh ini. Dan langsung pertanyaan. Artinya, persamaan ini pasti bisa kita manipulasi. Idenya dari sana. Jadi waktu kerjain soal ini, yang Koko pikirkan pertama kali hanya satu. Bagaimana cara memanipulasi bentuk ini? Dan yang kepikiran pertama kali adalah karena bentuknya pecahan, Koko kaliin 2 aja semua. Jadi kalau kita kaliin 2 semua, kita akan dapat 2P kuadrat tambah 6Q kuadrat tambah R kuadrat tambah 3S kuadrat sama dengan 2P tambah 2Q tambah 2R tambah 2S min 2. Ini yang Koko dapat pertama kali. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah Koko berpikirnya seperti ini. Ini ada P kuadrat, ini ada P. Kita akan coba dekatkan mereka. Jadi Koko boleh tulis 2P kuadrat min 2P. Begitu juga dengan variabel yang lain. 6Q kuadrat min 2Q. R kuadrat min 2R. Terakhir 3S kuadrat min 2S. Sama dengan min 2-nya biarin di sana. Nah, begitu kita ketemu bentuk seperti ini, karena ini adalah persamaan kuadrat, kita bisa lengkapkan kuadrat sempurna. Atau bahasa lainnya, completing the square. Kita bisa lengkapkan kuadrat sempurna. Jadi masing-masing bentuk ini kita akan tulis dalam kuadrat sempurna. Untuk lakukan kuadrat sempurna, biasanya koefisien dari bentuk kuadratnya harus 1. Jadi Koko boleh tulis 2P kuadrat min 1. P kuadrat min P ya maksudnya. Tambah 6Q kuadrat kurang 1/3Q tambah, ini udah 1, jadi nggak usah diapa-apain, tambah 3S kuadrat min 2/3S sama dengan min 2. Sekarang kita akan bikin ini menjadi kuadrat sempurna. Di sini kalian harus bisa basic dari kuadrat sempurna. Untuk bikin suatu bentuk jadi kuadrat sempurna, cukup tulis P dikurang setengah kali koefisien dari P. Kenapa di sini P? Karena ini P kuadrat. Setengah kali koefisien dari P. Koefisien P-nya min 1, setengah kalinya adalah min setengah. Jadi P min setengah kuadrat. Kemudian selalu dikurang dengan nilai yang kita tulis tadi kuadrat. Kita tadi tulis setengah, selalu dikurang dengan setengah kuadrat. Nah, inilah bentuk kuadrat sempurna untuk bagian yang pertama. Koko lanjutin ya, bagian kedua.
Caranya sama. 6-nya di depan. Q kurang 1/6, setengah kali dari 1/3, yaitu 1/6. Tutup kurung kuadrat dikurang 1/6 kuadrat. Kita lanjutin. R kuadrat min 2R juga sama. R kurang setengah kalinya adalah 1 kuadrat kurang 1 kuadrat. Yang terakhir adalah S. Tambah 3 S kurang setengah kali 2/3. Setengah kali 2/3 adalah 1/3. Kuadrat kurang 1/3 kuadrat. Hasilnya adalah min 2. Nah, ini kita jalanin. Kok nanti jadi apa kalau dijalanin? Jawabannya adalah waktu Koko kerjain soal ini, Koko juga nggak tahu jadinya apa. Kita harus jalanin dulu. Jadi kita harus berani untuk jalanin suatu persamaan. Nanti jadinya apa, bisa jadi nggak dapat apa-apa. Kalau nggak dapat apa-apa, minimal kalian dapat satu kesimpulan. Cara yang kalian gunakan belum tepat. Pikirkan cara lain. Jadi jangan ragu-ragu untuk jalanin suatu persamaan. Jadi Koko jalanin aja. 2-nya Koko kali masuk lagi ya. Kalian akan dapat 2 P min setengah kuadrat. Ini kita langsung hitung. 1/4 kali 2. Berarti min setengah. Tambah 6 Q kurang 1/6 kuadrat. 1/36 kali 6. Berarti min 1/6. Kemudian R min 1 kuadrat min 1. Yang terakhir 3 S min 1/3 kuadrat min 1/3. 1/9 kali 3 berarti min 1/3 sama dengan min 2. Sederhanakan semua angka yang ada di sini. Min setengah, min 1/6, min 1, min 1/3. Kalau kalian jadiin penyebutnya 6, kalian akan dapat min 3, min 1, min 6, min 2. Kalau bentuk itu kalian hitung, kalian akan dapat min 12/6. Berapa min 12/6? Min 12/6 adalah minus 2. Artinya apa? Seluruh angka yang ada di sini, hasilnya adalah min 2. Artinya bisa dicoret dengan sisi sebelah kanannya. Jadi ternyata bentuk ini bisa dicoret dengan min 2 yang ada di sana. Dengan demikian, kita akan dapat persamaan akhirnya itu seperti ini. P min setengah kuadrat 6 Q min 1/6 kuadrat R min 1 kuadrat tambah 3S min setengah 1/3 maksud Koko kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini kalian perlu tahu sesuatu. Bentuk ini pasti lebih besar atau sama dengan 0 karena ada kuadrat. Demikian juga dengan ini. Karena ini adalah bilangan kuadrat, pasti lebih besar atau sama dengan 0. Ini juga sama, itu juga sama. Artinya satu-satunya kemungkinan agar penjumlahan 4 bentuk tersebut sama dengan 0, satu-satunya kemungkinan adalah ketika ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Karena masing-masing bilangan ini nggak mungkin negatif. Semuanya minimal 0. Kalau ditambahin semua, harus 0 nih. Artinya apa? Satu-satunya kemungkinan adalah P min setengah harus 0, berarti P-nya setengah. Q min 1/6 harus 0, berarti Q-nya 1/6. R min 1 harus 0, berarti R-nya 1. S min 1/3 harus sama dengan 0 atau R-nya 1/3. Dengan demikian, jawaban dari bentuk ini kita udah tahu. 1/P, P-nya setengah, 1/setengah yaitu 2. 1/Q 6. 1/R1, 1/S3. 2 tambah 6 tambah 1 tambah 3.
Jawabannya adalah 12. Jadi untuk soal ini opsi yang tepat adalah yang C. Nah, kita udah kerjain soal yang keempat. Salah satu soal yang menurut Koko cukup challenging ya, cukup menarik di sini. Koko harap kalian semua bisa mengerti pembahasan atau penjelasan yang Koko berikan. Kalau udah mengerti, kita lanjut lagi ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Soal kelima ini nggak terlalu sulit mungkin ya dibandingkan soal ketiga dan keempat, tapi sangat menarik untuk kalian coba. Jadi soal kelima ini adalah gabungan antara soal trigonometri dan soal deret. Jadi dia bilang di sini, jika sin A, cos A, dan 3/2 membentuk barisan geometri, maka jumlah 8 suku pertamanya adalah apa? Ketika suatu bentuk membentuk barisan geometri, maka dia akan memiliki rasio yang sama. Cara mencari rasio adalah suku dibagi suku sebelumnya. Suatu suku dibagi suku sebelumnya. Jadi kalau Koko samakan rasionya, Koko bisa bilang cos A dibagi sin A akan sama dengan 3/2 dibagi dengan cos A. Ini menyatakan rasio. Ini juga menyatakan rasio. 2 di sini kita bisa kasih ke bawah sini aja. Jadi kalau Koko coret ini, Koko boleh kasih ke sini. Kemudian kita tinggal kali silang. 2 cos kuadrat A sama dengan 3 sin A. Ingat soal trigono, ingat identitas. Cos kuadrat adalah 1 min sin kuadrat A. 3 sin A. Kita kaliin masuk, kita akan dapat 2 min 2 sin kuadrat A sama dengan 3 sin A. Pindah ruasin semua ke kanan. 2 sin kuadrat A plus 3 sin A min 2 sama dengan 0. Ketemu bentuk kuadrat, Koko rasa kalian tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kita tinggal faktorin. 2 sin A min 1 sin A plus 2 sama dengan 0. Dengan demikian sin A-nya setengah atau sin A-nya min 2. Tapi sin min 2 kan nggak mungkin, karena nilai sin hanya berkisar antara min 1 sampai 1. Jadi min 2 ini kita bisa tulis no answer. Dengan demikian sin A-nya adalah setengah. Kalau sin A-nya setengah, berapa cos A? Sin yang hasilnya setengah kan 30 derajat. Berarti cos A itu sama aja dengan cos 30. Cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Itulah jawabannya. Jadi kita punya barisan geometri itu adalah setengah akar 3 dan 3/2. Dengan demikian, rasionya itu adalah akar 3. Kita sudah tahu suku pertamanya setengah. Kita juga sudah tahu rasionya akar 3. Bisa dengan mudah kita cari jumlah 8 suku pertama. Jadi yang ditanya oleh soal ini adalah S8. Tentu saja kalian harus ingat formula dari Sn, dari barisan geometri. Formulanya adalah A R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ini adalah Sn dari geometri. Kita ingin cari S8, tinggal diganti aja. Suku pertama setengah, rasionya akar 3, pangkat 8 kurang 1 dibagi akar 3 kurang 1. Sederhanain dulu atasnya, nanti kita baru rasionalisasi penyebutnya. Akar 3 pangkat 8 sama aja dengan 3 pangkat 4, karena akar 3 pangkat setengah, pangkat lagi 8. 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 adalah 81. 81 kurang 1, 80. 80 bagi 2, 40. Bagi akar 3 min 1.
tinggal dirasionalisasi akar 3 plus 1 ya. Bagi akar 3 plus 1, kita akan dapat 40 akar 3 plus 1 dibagi akar 3 min 1 akar 3 plus 1, yaitu 3 min 1. 3 min 1, 2. 2 sama 40, 20. Dengan demikian jawaban kita adalah 20 akar 3 tambah 20. Jawaban yang tepat ada di pilihan yang B. Nah, sekaligus mengakhiri pembahasan Koko untuk video kali ini. Pembahasan Koko selesai sampai di sini. Semoga apa yang Koko jelaskan di video ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.